Seorang filsuf bernama Marcus Aurelius pernah mengatakan bahwa segala sesuatu yang kita dengar adalah opini, bukan fakta. Dan segala sesuatu yang kita lihat adalah perspektif, bukan kebenaran. Apa yang diungkapkan oleh Marcus Aurelius adalah sebuah ungkapan yang sungguh-sungguh membuat kita lebih berhati-hati untuk mendengarkan dan untuk melihat. Karena tidak semua yang kita dengar itu benar. Itu baru opini, dan bisa jadi opininya salah. Begitu juga segala sesuatu yang kita lihat itu hanyalah sudut pandang, perspektif. Belum tentu itu adalah sebuah kebenaran. Bisa jadi hanya sebuah asumsi belaka. Ini yang patut kita perhatikan di dalam kita menerima berbagai macam informasi apapun juga. Apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar itu patut kita pertimbangkan dan kita uji. Kita kaji begitu rupa, supaya kita tidak buru-buru percaya, tidak terlalu cepat menerima, tetapi menguji dan mengkaji, sehingga kita tidak tersesat. Karena apa yang kita lihat dan apa yang kedengarannya baik, itu bisa jadi tidak terlihat lagi. Dan yang tampaknya baik, belum tentu benar-benar baik. Dan yang tampak baik juga, belum tentu berdampak baik. Karenanya kita perlu uji segala sesuatu. Jangan cepat-cepat percaya, tetapi sandarilah hikmat Tuhan yang kepadanya kita percaya dan mempercayakan hidup kita. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani dalam Sabda Tuhan. Hari ini dari Perjanjian Baru, pertama dari kitab 1 Tesalonika 5 ayat 19-22. Saya bacakan dari Alkitab versi Firman Allah yang hidup. Janganlah memadamkan Roh Kudus, janganlah mengejek mereka yang bernubuat, tetapi ujilah segala sesuatu yang dikatakan orang untuk mengetahui kebenarannya. Dan apabila ternyata benar, terimalah, jauhilah segala jenis kejahatan. Lalu satu bacaan lagi dari surat Titus. Penulisnya sama, Paulus kepada Titus kali ini. Dan berpegang kepada perkataan yang benar yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Apa yang diungkapkan oleh Rasul Paulus dalam kedua suratnya ini mengingatkan kepada setiap kita untuk berwaspada, untuk menguji segala sesuatu. Berarti kalau bicara segala sesuatu, itu apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat. Karena manusia bisa salah, ini asumsi utamanya. Kita bisa salah dengar, kita bisa salah lihat. Atau kita hanya lihat sekelebat tanpa tahu kedalamannya. Dangkal sekali, mata kita bisa tertipu oleh apa yang tampaknya menggiurkan, menarik, dan kelihatannya baik, tapi ujungnya malah membawa petaka. Siapa yang tahu? Begitu juga apa yang kita dengar. Kita bisa salah dengar. Telinga kita bisa-bisa juga tidak tajam, hanya sekelebat saja mendengarkannya, tapi tidak mendengarkan dengan seksama, tidak mengetahui dari mana sumbernya, tidak mempertanyakan dulu kebenarannya, langsung saja terima mentah-mentah, telan bulat-bulat, dan akhirnya kita tersesat. Paulus mengingatkan ini kepada jemaat di Tesalonika yang memang mudah disesatkan, supaya mereka hidup dalam pengujian dan pengkajian yang benar terhadap segala sesuatu yang dikatakan orang. Karena penyesat-penyesat bisa banyak saja ada. Bahkan dari teman-teman dan sahabat bisa jadi justru mereka penyesat-penyesat yang tanpa kita sadari mereka sedang menjerumuskan kita. Kita patut juga mendengarkan segala macam informasi-informasi yang masuk, yang kita lihat, yang kita dengar. Apalagi dengan zaman di mana teknologi informasi begitu canggih, kita bisa terima informasi apapun juga mengenai kesehatan, mengenai sebuah berita, mengenai sebuah musibah, mengenai sebuah hal-hal atau peristiwa-peristiwa yang terjadi yang kita perlu telusuri dulu. Kita patut untuk menguji dulu sebelum kita menyebarluaskannya. Saya suka gunakan istilah testing first, uji dulu, baru texting, baru ketik dan posting atau kirimkan. Apapun juga yang kita terima, patut kita uji, supaya kita tidak sekedar asal percaya, juga bukan percaya asal-asalan, tidak easy believing, tidak mudah percaya, tidak cepat-cepat percaya,
pada apa yang terlihat, pada apa yang terdengar. Kenapa? Kalau kita cepat-cepat percaya tanpa teliti, tanpa telaah, tanpa memahami dengan secara mendalam, maka kita akan saat telan bulat-bulat, kita justru akan terjebak dalam lingkaran yang menyesatkan itu. Paulus tahu hal ini sehingga dia mengingatkan kepada jemaat di Tesalonika, juga kepada Titus, anak rohaninya. Dia mengatakan, peganglah perkataan yang benar, sesuai dengan ajaran sehat, berarti patut dipertimbangkan, dipertanyakan, supaya apa yang disampaikan itu sungguh-sungguh berdasarkan sebuah keyakinan yang benar dan sungguh benar, bukan apa kata orang, tapi benar-benar diimani, benar-benar tertanam dalam, dan benar-benar dinyatakan oleh Tuhan kepada setiap kita. Karenanya kita patut untuk terus-menerus seperti yang dikatakan dalam 1 Tesalonika 5 tadi, jangan padamkan roh. Ini bantuan utama untuk kita bisa menguji segala sesuatu. Karena roh yang benar itu, roh kebenaran itu akan memandu kita. Dan apalagi menjelang hari Pentakosta yang beberapa hari ke depan akan kita rayakan, kita patut hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Jangan padamkan itu. Nyalakan terus api roh itu supaya sumber hikmat dari sumber roh kebenaran itu mengalir dalam hidup kita dan kita tidak mudah disesatkan. Tidak terima bulat-bulat, tapi terima dengan berhikmat terlebih dahulu, meneliti dan taati dulu, dan baru kita percaya. Karenanya segala prosedur untuk percaya sudah diajarkan oleh sabda Tuhan. Jangan ejek juga suara-suara itu, tapi uji. Apa yang dikatakan orang, siapapun dia, bicara jangan mengejek mereka yang bernubuat. Ini bukan saja bicara para nabi, tapi apapun segala sesuatu yang dikatakan orang. Berarti kita patut teliti betul-betul, telaah benar-benar, dan jangan telan bulat-bulat, supaya kita patut menjadi pribadi-pribadi yang teliti dan telaten di dalam menerima segala sesuatu. Ayo belajar bertumbuh dalam percaya yang benar, bukan percaya asal-asalan, bukan percaya dari kata orang, tapi percaya karena memang mengimani dan mengamininya dengan hikmat dan bijaksana yang daripada Tuhan. Ayo hidup dalam percaya yang terus bertumbuh, memberdaya kita, menyemangati lagi, dan berjalan dalam kebenaran, bukan sesuatu yang palsu, bukan sesuatu yang menyesatkan, tapi memerdekakan kita. Selamat jadi pribadi yang percaya, dan orang yang percaya hidup dari percayanya. Orang benar hidup dari percayanya, berjalan dengan iman bukan dengan apa yang dipandang, sehingga dia tidak terkecoh dengan apa yang ada di pandangannya, tapi dia memandang kepada Tuhan dan mengandalkan hikmatnya. Saat kita tidak mengerti, minta Tuhan, mampukan saya punya hikmat, punya kepekaan roh, punya kekuatan mampu membedakan dari Roh Kudus itu, sehingga kita tidak mudah dikecohkan oleh apapun juga yang ada. Kita tidak mudah diperdaya oleh apapun juga yang ada. Tuhan mengasihi kita sekalian, ayo bertumbuh lagi dan jangan pernah berhenti bertumbuh. Karena Tuhan mau semua kita jadi pribadi yang dewasa. Amin.